Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa semua, para pehobi atau para pelaku usaha agribisnis di bidang hortikultur, khususnya budidaya tanaman cabai merah. Saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Bapak Insinyur Haji Agus Tauhid. Saya sampaikan juga hormat kepada Bapak Kepala BI Perwakilan Provinsi Banten. Saya Hudri, saya menyampaikan bahwa pada sore hari ini saya sedang berada di Kecamatan Ciput, Desa Pamarayan, di mana lokasi ini adalah lokasi yang mendapatkan alokasi bantuan APBN tahun 2022 ini sebanyak 10 hektar. Tetapi 10 hektar ini sesuai dengan juknis tidak di dalam satu lokasi, tetapi di dalam satu desa 10 hektar lokasinya terhampar di dalam satu desa. Nah, di lokasi ini kita sedang berada di lokasi yang kira-kira luasannya sekitar 3 sampai 4.000 meter ya, Pak Maman ya. 3.000 sampai 4.000 meter. 4.800. Jadi lokasi ini adalah lokasi yang memang cukup strategis dalam hal pengembangan usaha budidaya cabai. Sore hari ini saya ditemani oleh Pak Maman sebagai Ketua Kelompok Tani Godag. Barangkali Pak Maman ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan pengembangan kawasan tanaman cabai di Kecamatan Ciput, Desa Pamarayan ini. Mangga Pak Maman, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan kepercayaan terhadap kelompok kami yang ada di Desa Pamarayan dengan pengalokasian program pengembangan kawasan cabai yaitu 10 hektar. Yang kedua, perlu juga kami sampaikan di sini teralokasi 3 kelompok dengan volume masing-masing kelompok, yaitu kelompok tani Godag 4 hektar, kelompok tani pasir batu yaitu 4 hektar, dan taruna mekar 2 hektar. Dari ketiga kelompok tadi sesuai dengan realisasi yang kami terima yaitu pada bulan Mei. Baik Pak Maman, jadi untuk yang di waktu-waktu sekarang ini nih akhir Oktober ya, akhir Oktober ini kira-kira lokasi mana saja yang bisa kita lakukan pemanenan? Kalau untuk pemanenan ini di beberapa lokasi yang Godag ada, di kelompok tani Taruna Mekar juga ada. Tapi yang aksesnya mudah dijangkau dari jalan? Ini yang paling mudah yang ini, Pak. Jadi ini dekat dengan jalan, kurang lebih sekitar hanya 10 meter. Ini lokasinya sangat dekat dan dari jalan raya hanya sekitar 50 meter. Baik, sebagai informasi Pak Kepala Dinas Pertanian, Pak Insinyur Agus Tauhid, dalam kesempatan ini kita berada di lokasi yang memang bisa dilakukan pemanenan cabai ya. Kira-kira sekitar 2 sampai 3 hari ke depan ya, Pak Man ya. Iya. Karena merahnya sudah agak cukup banyak. Mungkin di 2-3 hari ke depan ini akan lebih banyak lagi sehingga bisa kita lakukan bersama-sama panen. Kemudian Pak Maman, dalam pengembangan ini kalau saya lihat kan ada beberapa kendala teknis ya Pak Maman ya, terutama gangguan penyakit di musim pancaroba, anomali iklim yang kurang baik gitu ya. Yang sebetulnya memang ini tantangan juga ya, di sisi lain tantangan bagi para petani, tapi di sisi lain harga sudah menunggu gitu ya. Bagus. Karena pada saat kondisi seperti ini biasanya harga cukup tinggi. Mangga Pak Maman disampaikan, silakan. Dari semua kegiatan yang dilakukan itu yang namanya budidaya, jelas pasti selalu ada tantangan, selalu ada risiko, selalu ada hambatan. Namun itu sebuah konsekuensi, tapi kita sudah mempersiapkan solusi apa yang harus kita lakukan. Pertama, memang kita melakukan kegiatan terutama penyemprotan di fungsida untuk penguatan atau untuk pengendalian di jamur. Terus yang kedua, kita antisipasi cara pengolahan lahan supaya bagaimana lahan ini tidak terlalu rendah sehingga tidak tergenang walaupun pada saat musim cuaca hujan. Adanya tantangan ini tentu ini memberikan trigger juga untuk para petani ya, tantangan ya. Apa yang harus dilakukan pada saat musim pancaroba seperti sekarang ini. Membuat memicu kita untuk belajar lebih banyak. Kemudian di situasi seperti ini Pak Maman, cabai di sini yang kita kembangkan melalui pendekatan kampung ini berapa kira-kira volume yang dihasilkan Pak Maman dari 10 hektar? Dari 10 hektar itu biasa kita sebelum adanya program itu 6 sampai 7 ton per hektar.
Tapi setelah dengan adanya bantuan dari pemerintah, ini meningkat. Kenapa meningkat? Karena banyaklah bantuan baik dari pupuknya, dari sarananya dan yang lain-lainnya, sehingga meningkat 8 sampai dengan 10 ton per hektar. Ada yang ingin disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, kepada Bapak Kepala BI Perwakilan Banten? Mangga silakan Pak Maman. Pertama saya ucapkan terima kasih atas support yang diberikan oleh Kepala Dinas, dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi. Yang keduanya, kita juga mengucapkan kepada BI Banten apresiasi kenapa kita juga ikut membantu dengan pengendalian inflasi. Pak Maman, harapannya gimana? Harapan ke depan kita terus menjaga budidaya ini, ditambah perluasan lagi. Mudah-mudahan ke depan kita teralokasi lagi dan bisa dipercaya lagi oleh pemerintah. Baik, terima kasih Pak Maman atas informasinya. Sama-sama. Yang luar biasa ya, sebagai support juga, sebagai masukan juga untuk kami, introspeksi kami, mereview ke depan seperti apa harusnya gitu ya. Betul, Pak. Jadi demikian Pak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Kepala BI, Perwakilan Provinsi Banten, bincang-bincang kami sore hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan ada manfaatnya untuk kita semua. Demikian saya Heri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.